Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ketemu lagi dengan saya di channel Hendra Hendra. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang akan kita lanjutkan itu perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, dengan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Kita mulai saja materi yang akan kita pelajari kali ini. Untuk semuanya, kita lihat di slide berikutnya. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, para pelajar semua, kemudian kita masuk ke masa kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Para pelajar semua, kita pernah mendengar telah terjadi peristiwa yang sangat besar, sehingga terjadilah perubahan masa ke masa dalam satu seketika. Contoh ledakan bom atom di Jepang, Hiroshima Nagasaki pada tahun 1945. Ini terjadi pengeboman Hiroshima Nagasaki. Nah, para pelajar semua, sahabat semua, siapa yang mengetahui peledakan bom ini di bom atom oleh negara mana? Mungkin para pelajar semua sudah mengetahui, ya betul sekali, bahwa pengeboman di Perang Dunia Kedua, bom atom ini diluncurkan oleh negara Amerika kepada Jepang. Para pelajar semua, kita lanjutkan perubahan masa atau juga sejarah. Ini ada beberapa penyebab. Pertama, perubahan tersebut, ledakan bom atom di Jepang ini menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, ditambah dengan menandainya kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Keberlanjutan, kita lihat dalam keberlanjutan. Keberlanjutan di sini dari ledakan bom atom di Jepang ini mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang, terutama di Indonesia. Di Indonesia pada saat itu sedang dijajah oleh Jepang, bahwa Indonesia dikuasai oleh Jepang, tetapi beberapa golongan dan kelompok di Indonesia mengetahui terjadinya ledakan bom atom di Jepang. Akhirnya golongan muda dan golongan tua melakukan perundingan dan membuat rencana untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini muncullah gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Akhirnya Indonesia satu ketika di tahun 45 diproklamasikan. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya, para pelajar semua, ada konsep kronologis. Artinya konsep kronologis itu masa ke masa bagaimana proses terjadinya satu peristiwa. Peristiwa yang sangat besar sekali. Contoh peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Perhatikan bagian berikut ini. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Ini rencana pembentukan badan perumusan badan usaha panitia kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang pertama, kronologisnya. Yang kedua, ada kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat dan Vietnam untuk mengetahui bahwa Indonesia ingin merdeka. Nah, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini peristiwa di mana ada gagasan bahwa Indonesia harus secepatnya diproklamasikan kemerdekaan antara golongan tua dengan golongan muda. Ketika golongan muda mengusulkan bahwa Indonesia harus secepatnya merdeka dan membuat satu teks proklamasi oleh Bung Karno. Akhirnya disetujui di Rengas Dengklok membuat teks proklamasi Indonesia merdeka. Nah, akhirnya Indonesia merdeka. Di sini ketika diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Soekarno-Hatta.
Oke, kita lanjutkan. Indonesia merdeka. Nah, kronologi ini dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jadi runtutlah berurutan sampai dengan Indonesia merdeka. Oke, kita lanjutkan para pelajar semua. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada konsep diakronik. Konsep diakronik di sini dia dan kronik, kronos dan kronik. Antara kronik adalah kronos. Oke. Diakronik setiap peristiwa perkembangan berdasarkan waktu. Waktu. Nah, suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Batasan waktu antara waktu ini, waktu ke waktu. Berikutnya ada konsep diakronik. Konsep diakronik ini memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik ini mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang, waktu ke waktu. Contoh, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan lagi. Para pelajar semua, pada kesempatan ini kita mempelajari tentang konsep sinkronik. Konsep sinkron menyatukan, menyesuaikan antara kejadian peristiwa tersebut betul atau tidak. Nah, di sini dijelaskan menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Konsep sinkronik menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Kita lanjutkan. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu tetapi juga luas dalam ruang. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Jadi disinkronkan kebenaran satu sejarah. Kita lihat dari antropologinya, sisi manusianya, sosiologinya, kehidupan sosial manusia, ekonomi, dan politik. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Konsep kausalitas atau sebab akibat. Di dalam sejarah ada sebab akibat. Kita lihat seperti peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Suhartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum. Ada general cause, ada artinya umum, dan juga disebabkan khusus direct cause. Nah, sebab khusus ini sering disebut dengan sebagai pemicu suatu peristiwa, trigger. Oke, kita lanjutkan konsep kausalitas. Menurut Suhartono, multi kausalitas atau sebab kemajemukan sebab. Jadi satu peristiwa ada penyebab dan ada dampaknya. Nah, sebab seleksi kausal. Sini menunjukkan bahwa sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri dari atas banyak sebab. Seleksi kausalitas menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama atau prima causa dari sekian sebab. Oke, yang berikutnya. Ini yang poin terakhir, konsep periodisasi. Konsep periodisasi. Nah, di konsep periodisasi ini bahwa sejarah ada pembabakan. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang ditetapkan dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat Anda amati dalam tabel berikut ini. Periodisasi sejarah menurut MC Rick Leves. Ini ada beberapa contohnya periode 1200 tahun Masehi sebelum yang lalu. Lahir zaman modern, perjuangan merebut hegemoni, pembentukan negara jajahan, munculnya konsepsi Indonesia, runtuhnya negara jajahan, sampai dengan Indonesia merdeka, sampai dengan sekarang. Oke, para pelajar semua, itulah materi yang kita pelajari bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar.
dan boleh kalian jawab apa saja perubahannya dalam sejarah, berikan contoh-contoh peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia khususnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga loncengnya, semoga berkembang di channel Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.